Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di channelnya Buriana di kelas pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang konsep tipe data, operator, dan identifier. Oke. Tempat penyimpanan suatu data itu ada 3 ya di sini. Variabel, konstanta, dan file. Variabel itu jika isinya dapat berubah dalam kisaran tertentu, atau dengan kata lain variabel itu isinya bisa berubah-ubah sesuai yang kita inputkan. Kalau konstanta itu isinya selalu tetap, jadi kita sendiri yang menetapkan. Misalnya pi sama dengan 3.14. Jadi nilainya sudah ditetapkan. Sedangkan file penyimpanan data di storage yang sifatnya menetap. Oke, kita lanjut. Penanaman pengenal itu ada beberapa di sini ya. Satu berupa satu atau beberapa karakter. Misalnya berupa huruf A besar sampai Z besar atau A kecil sampai dengan Z kecil, digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian garis bawah ya. Ini untuk penamaan pengenal ya. Diawali huruf atau garis bawah. Seperti apa tuh pengenal itu ya? Variabel itu tadi. Misalnya jari-jari, kalau 2 kata itu harus dikasih garis bawah. Atau nama, umur itu ya, bilangan. Nah, itu namanya variabel atau pengenal ya. Jadi kalau saya sering bicara variabel, penulisan variabel itu ada aturannya. Yang kedua, menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca ya. Karena program itu diasumsikan bisa untuk diri kita sendiri, juga bisa kita membuatkan program untuk orang lain. Makanya pemberian nama variabel atau pengenalnya itu harus jelas. Panjang maksimal pengenal. Jadi kalau kita memberi nama itu, kalau untuk Borland C++ itu maksimal 32 karakter. Kalau Turbo C++ itu 31 karakter, selisih 1 karakter ya. Huruf kecil dan huruf kapital berbeda ya. Kalau misalnya kita tulis nama, itu huruf besar semua. Terus nama, N-nya saja yang besar. Terus nama, huruf kecil semua, itu ada 3 variabel. Jadi tentukan kamu mau bikin yang huruf kecil semua atau kombinasi atau besar semua. Itu harus konsisten dari penulisan awal sampai nanti program terakhir. Ya, oke, diingat-ingat. Tidak menggunakan kata kunci keyword yang terdapat pada C++. Atau tidak menggunakan reservoir word. Kata-kata yang sudah dideklarasikan di dalam aplikasi itu semua ada artinya. Jadi jangan memberi nama, misalnya nama variabelnya void. Nah, kan void sudah ada. Switch, if, tidak boleh menggunakan itu karena sudah dipakai di dalam aplikasinya. Kemudian daftar keyword. Aku tadi nyebutkannya kan reservoir word ya, sama aja. Ini ada kata-kata yang di sini tuh semua punya arti ya. ASM, auto, break, case, car, class ya. Ada new, ada privat, ada public, for, kemudian ada go to, if, dan seterusnya ya. Reservoir word itu banyak sekali ya. Ya itu yang harus dikenali. Jadi tidak boleh menggunakan itu semuanya. Kemudian operator. Operator itu apa ya?
Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier atau operan. Operator itu bentuknya tanda, tambah, kurang, bagi, kali, mod. Ya, diingat-ingat itu ya, operator di dalam pemrograman. Kemudian tabel pengelompokan operator. Memang tidak sekedar paham ya anak-anak, harus dihafalkan. Nah, jenis operator, notasi, dan kegunaannya. Kalau negasi tidak ada di dalam algoritma dan bahasa C++, itu mengubah data angka menjadi min atau plus. Aritmatika, notasi algoritmanya plus, di bahasa C++-nya plus, kegunaannya adalah penjumlahan. Min pengurangan, bintang itu perkalian, slash itu pembagian ya, div atau slash itu pembagian dibulatkan, mod di dalam C++ itu simbolnya persen itu ya, sisa pembagian, kemudian tanda panah sama dengan itu pemberi nilai. Relasional, jadi yang harus paham di sini ya, kurang dari, lebih dari, sama dengan, menulis sama dengan di C++ itu untuk relasionalnya sama dengannya jejer 2 ya. Kemudian kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan itu simbolnya pentung ya, tanda seru, di sebelahnya ada sama dengan. Jadi pentung sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Jenis operator, notasi, dan kegunaannya. Jenis operator logika, not. Nah, ini di bahasa C++ lebih mudah kalau anak-anak langsung melihat ini ya. Not tanda seru, negasi terhadap nilai boolean. Nilai boolean. Boolean itu hanya ada 2 ya. Pilihannya yes, no, laki, perempuan. Pokoknya data pilihan ya. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Jadi hanya 2. Not, and, or, XOR ya, ini kegunaannya ialah untuk operasi AND terhadap 2 nilai boolean, operasi OR terhadap 2 nilai boolean, operasi XOR terhadap 2 nilai boolean. Kemudian bit, SHL, SHR, short, AND, OR, XOR itu geser 1 bit ke kiri, geser 1 bit ke kanan ya, komplement suatu bit, operasi AND terhadap 2 bit, operasi OR terhadap 2 bit, operasi XOR terhadap 2 bit, dan seterusnya ya. Address ya, add, menunjukkan alamat memori suatu variabel yang menyatakan nilai yang ditunjukkan oleh pointer. Ini istilah-istilah ini untuk anak-anak yang baru belajar pemrograman itu pasti asing. Jadi kalian itu perlu mendengar itu mungkin 3-4 kali baru memahami. Semuanya asing, terus baru cara menggunakan, terus terampil menggunakan itu memang perlu latihan ya. Jadi diterangkan saja, tidak ditunjukkan kegunaannya juga tidak bisa. Belajar langsung program yang sudah jadi, tidak tahu dari mana asalnya juga tidak bisa. Jadi belajarnya memang harus step by step ya. Operator not ya. Not true sama dengan false, not false sama dengan true. Operator and. Untuk argumen 1, 2, argumen 1 dan argumen 2, true, 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 false, true, false, true, false, 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 false ya. Dihafalkan. Operator penaikan dan penurunan. Nah, ini yang sering
sering ditanyakan itu ya. Kenapa Tobu kok ada X plus X, X min X ya. Ini ada artinya. X plus itu sama dengan X sama dengan X plus 1. Jadi X plus dan plus X itu sama. Terus X min itu sama dengan X sama dengan X min 1. Jadi X min dan min X juga sama. Operator majemuk ya pada C++. Nah, ini juga sering kita lihat di program yang sudah jadi punyanya orang. X plus sama dengan 2. Artinya adalah X sama dengan X plus 2. X min sama dengan 2. Artinya adalah X sama dengan X min 2. X plus sama dengan 10. Artinya adalah X sama dengan X plus 10. X bintang sama dengan 2. Artinya adalah X sama dengan X kali 2. Ini operator majemuk ya. Seperti ini bentuknya. Kemudian tabel pengelompokan tipe data dasar pada algoritma. Bentar. Ini karakteristiknya ya. Ini sama dengan tadi ya. Ini tipe boolean, namanya boolean, domainnya true and false, konstanta, jadi biasanya yes, no, true, false ya. Operator yang digunakan, operasi logik and or, not, XOR, X, and X, hasilnya boolean. Numerik, namanya integer ya, bilangan bulat, semua data yang berisi bilangan bulat. Nah, tidak ada pecahan ya. Kalau kita tentukan tipe datanya integer, tidak muncul komanya. Konstantanya 0, min 25, 100. Operator yang digunakan itu aritmatika tambah kurang kali bagi mod div absolut ya. Hasilnya integer. Kemudian kalau operator yang digunakan relasional sama dengan tidak sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, hasilnya adalah boolean. Kemudian numerik real atau pecahan ya. Semua data yang berisi bilangan pecahan. 1, 5,2, 100, 0,1 ya. Aritmatikanya tambah kurang kali bagi sama dengan akar ya, pangkat ya, itu hasilnya adalah real. Relasionalnya tidak sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, hasilnya adalah boolean. Masih dilanjut, ini alfanumerik. Nah, alfanumerik itu ada 2 ya, karakter dan string. Untuk membedakan karakter, ini domainnya semua data berupa karakter. Karakter itu huruf gitu aja ya, mudahnya itu. Huruf yang dikasih petik. Nah, operator yang digunakan relasional, hasilnya boolean. Kalau string itu kumpulan kata ya. Jadi mudahnya kalau yang satu huruf, yang satu kata. Operator yang digunakan relasional, hasilnya boolean. Pointer nanti ya, pointernya. Tipe data dasar pada C++ lah ini ya, yang selalu ditempel di depannya variabel ataupun konstanta. Tipe data char, ukuran memorinya 1 byte, jangkauannya nilai min 128 sampai dengan plus 128. Jadi karakter itu maksimalnya segitu ya. Kalau sepanjang-panjangnya kalian menuliskan karakter itu panjangnya min 128 sampai dengan 128. Short integer maksudnya ya, 2 byte berarti 2 kali char tadi. Kemudian integer itu 2 byte. Min
32.768 sampai dengan plus 32.767. Jadi seandainya kalian melakukan penjumlahan atau perkalian dua buah bilangan itu hasilnya melebihi jangkauan nilai ini, itu tempatnya yang tidak cukup. Jadi kadang hasilnya enggak seperti yang diinginkan. Makanya kita rubah tipe datanya kalau memang datanya besar ke long. Jadi long itu 2 kali integer sama dengan 4 byte. Data float. Data float itu data pecahan ya. Kalau di Pascal itu real ya. Kalau di sini float ya. 4 byte sama dengan 3.4 kali 10 pangkat min 38 sampai dengan 3,4 kali 10 plus 38 ya. Ini. Kemudian di atasnya float itu ada double. 2 kali dari float berarti ya 8 byte. 1,7 kali 10 pangkat min 308 sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat plus 308 ya. Intervalnya 15 sampai 16. Kemudian long double itu atasnya double. Itu 3,4 kali 10 pangkat min 4932 sampai dengan 1,1 kali 10 pangkat plus 4932. Nah ini kalau kalkulator ya enggak cukup ya, makanya pakai ini. Tipe data dasar pada C++. Unsigned char 8 bit ya, ringnya ini yang sudah saya bahas tadi ada kayak integer tadi ya. 32.768 sampai plus 32767 ya. Long float ini pengembangan dari yang di atas tadi sama ringnya ya. Nah, ada float, double, long double ya, in dan seterusnya ya. Mudah-mudahan paham. Karakter itu huruf. Deklarasi atau penulisan variabel bertipe karakter pada C++ itu di depannya tulis char var. Jadi variabelnya apa? Char nama, char alamat, char jurusan, char ya pokoknya karakter ya. Contohnya seperti ini. A dikasih tanda petik itu karakter berupa huruf A. Kalau angka 1 dikasih tanda petik itu karakter berupa huruf ini ya, huruf angka ini ya. Angka yang dikasih petik itu menjadi huruf ya. Nah, kemudian tanda petik bintang karakter simbol ya. Kemudian garis miring karakter slash ya, kebalik. Kalau biasanya kalau pembagi ke kanan ini ke kiri harus diisi dengan awal. Lah karakter garis miring 2 jejer ini kalau dituliskan di dalam program itu artinya keterangan. Jadi kalau kita membuat programnya itu panjang ya. Kita ingin memberitahu user bahwa ini petunjuknya seperti ini, kita kasih ini di tengah-tengah nggak apa-apa, di atas, di awal, di akhir tidak apa-apa karena ini tidak mengganggu program. Tujuannya kayak instruksi ya, kita masukkan bilangan bulat misalnya, masukkan bilangan -1, jadi ditulis di karakter itu tidak masuk di dalam dieksekusi di dalam program, tetapi hanya memperjelas user untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemrogram. Jadi kalau masukkan bilangan bulat ya jangan dimasukkan bilangan pecahan misalnya seperti itu. Float double, long double. Deklarasi variabel pada C++ ini ya. Float var variabel, double var, long double var ya. Contoh bentuk penulisannya seperti ini ya. 1.23 E2 dan seterusnya ya.
Boolean. Nah, boolean ini ya, tidak ada di C++. Tipe boolean dibuat dengan tipe bentukan. Tipe def enum kurung kulawal buka vol sama dengan 0 true 1. Nah, ini tidak bisa menuliskan yes or no, dituliskannya 0 dan 1. 0 itu tidak, 1 itu yes. Boolean variabel ya. Kemudian string. Nah, string itu kalau di Pascal itu kata, kalau di C++ tidak mengenal ini. Gini, string tidak ada tipe string di C++. Jadi pakai char itu tadi sudah cukup ya. Char dalam kurung itu dikasih berapa jumlah huruf yang diinginkan. Kalau nulis alamat atau nama lengkap kan ada yang orang itu namanya panjang sekali. Nah, itu tadi. Jadi dibatasi dengan ukuran char tadi. Menggunakan tipe terstruktur array dengan tipe char. Nah, ini. Char nama variabel, misalnya variabelnya nama, char nama. Banyaknya karakter Riana Dwi Puspitawati berapa itu misalnya 20. Jadi kita tuliskan angka 20 di sini biar ketika kita mengeksekusi program itu muat untuk 20 kata gitu ya. Oke. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Jadi perlu diingat lagi bahwa penulisan variabel itu di depannya diikuti dengan tipe data. Penulisan variabel itu ada aturannya, kemudian tipe data ada ukurannya untuk berapa-berapanya itu ya. Agar program yang kita gunakan berjalan seperti yang kita inginkan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.